Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan 11 pedang terbang harta karun yang luar biasa mengalir keluar dari cincin surga dan bumi Tan Yun. Ketika 11 pedang terbang digantung ribuan kaki di sekitarnya, tirai tipis dengan panjang ribuan kaki meledak di setiap pedang terbang, membentuk tirai susunan kacau dengan radius ribuan kaki, menyelimuti Tan Yun dan Ouyang Guanxin yang melangkah pada pedang terbang. Sekarang, dengan Tan Yun memasuki ranah pemurnian jiwa, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu telah berubah dari 300 kaki menjadi ribuan kaki. Ruang kacau di dalam susunan pedang juga melonjak hingga 11 kali, mencapai 11.000 kaki. Pada saat ini, ada 3 sekte kuno di luar susunan pedang, dari murid hingga tetua dan leluhur. Semua orang tidak tahu susunan pedang apa yang dimainkan Tan Yun. Tentu saja, orang-orang Huang Fu Shengzong, termasuk Tan Tai Xuanzong, hanya tahu bahwa Tan Yun tahu susunannya, tetapi mereka tidak tahu susunan pedang apa yang secara khusus diatur oleh Tan Yun. Di paviliun, Sugeyu dan Ruyan Wuji tidak asing dengan susunan pedang Tan Yun. Karena 10 tahun yang lalu, selama 4 kompetisi seni sekte abadi-abadi, Tan Yun mengatur susunan pedang surgawi Hong Meng Tu untuk mengalahkan Nangong Yukin. Sekarang, Sugeyu dan Ruyan Wuji menemukan bahwa, seperti di awal, mereka masih tidak dapat melihat adegan dalam susunan pedang. Pada saat yang sama, terutama Ruyan Wuji, serta 9 tetua dan murid dari sekte abadi-abadi, masih dikejutkan oleh Guanxin Jintong Ouyang. Mereka tidak tahu bahwa Ouyang Guanxin memiliki mata ketiga. Ketika orang-orang terkejut dan merasakan murid emas Ouyang Guanxin, pada saat ini, Ouyang Guanxin dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu sangat terkejut. Bas! Dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, rambut Tan Yun beterbangan. Dia tidak perlu menginjak pedang terbang, jadi dia bangkit di udara, tergantung pada ketinggian 1000 kaki, dan memandang Ouyang Guanxin dari kejauhan. Perpanjangan ruang waktu. Ouyang Guanxin adalah dewa kehancuran. Dia melihat sekilas bahwa ruang waktu dalam susunan pedang telah menjadi 11.000 kaki, yang disebabkan oleh perluasan ruang waktu. Arai berkat. Ouyang menatap Tan Yun yang berdiri di udara. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang luar biasa. Dia melebarkan matanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati lagi. Saat berikutnya, ada kepanikan di pupilnya. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, Tan Yun. Bagaimana Anda bisa mengatur Hong Meng Tu Senjian Arai? Tan Yun memandang Ouyang dengan mata merah dan berkata, karena kamu sudah menebak, mengapa bertanya padaku? Kamu adalah reinkarnasi dari Hong Meng. Mata Ouyang menunjukkan ketakutan yang tak terkendali. Ya, aku reinkarnasi. Tan Yun menyipitkan mata ke arah Ouyang. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus menjadi salah satu dari 8 dewa bela diri di bawah kekacauan tertinggi. Jika saya tidak salah, Anda memimpin anjing-anjing kekacauan tertinggi dan anjing-anjing lari tertinggi Siyuan, dengan kedok saya dalam siklus kehancuran, untuk memperkenalkan dewa-dewa besar hutan belantara dan hutan belantara ke benua hukuman surgawi, kan? Mendengar pidato itu, Ouyang Guanxin tidak segera memulai. Dia jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Karena kamu tahu semua tentang Hong Meng, apa yang kamu ingin dewa kecil katakan? Tuanku, dewa kecil punya proposal. Saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Tan Yunin berkata, katamu. Yang mulia, Anda harus tahu bahwa dahulu kala,
orang yang membunuh istri Anda bukanlah dewa kecil, tetapi kekacauan tertinggi. Ouyang memperhatikan hati, menginjak pedang terbang dan membungkuk ke Tan Yun. Tuan Hongmeng, dan di zaman kuno, itu juga merupakan jebakan yang dibuat oleh kekacauan tertinggi dan asal-usul tertinggi bagi Dewa Hutan Belantara dan Dewa Hutan Belantara. Dewa kecil hanya bertindak sesuai perintah, dan dewa kecil tidak punya pilihan. Akhirnya, setelah dewa kecil mati di tanah abadi, dia tidak menyerahkan tubuh ini sampai gumpalan pemikiran dewa yang tidak lengkap 100 tahun yang lalu. Tuan tertinggi Hongmeng, jika Anda suka, dewa kecil akan setia kepada Anda di masa depan. Jika Anda tidak mau, dewa kecil dan air sumur Anda tidak akan menyeberangi sungai di masa depan. Bisakah Anda? Ouyang Guanxin tampaknya hormat, tetapi kata-katanya masih sombong. Oke, hahaha. Tan Yun tertawa marah. Kamu membunuh begitu banyak dewa agungku dan bawahan mereka. Sekarang kamu memberitahuku bahwa air sumur tidak masuk ke sungai. Kamu anjing, aku akan membunuhmu hari ini. Ouyang memperhatikan hatinya perlahan tegak dan berkata dengan jijik, Tan Yun, dewa memanggilmu Tuan tertinggi Hongmeng. Apakah kamu benar-benar memiliki wajah untuk dirimu sendiri? Kamu harus tahu bahwa kamu telah bereinkarnasi selama ribuan generasi. Kamu bukan lagi Hongmeng tertinggi yang pernah mengguncang langit dan dunia. Kamu seperti aku, tetapi ranah pemurnian jiwa penuh dengan biarawan. Dan darah dewa bela diriku telah bangkit kembali. Sangat mudah untuk membunuh 5 orang kuat di ranah pemurnian jiwa. Dan bisakah kamu? Ouyang Guanxin melonjak dengan kesempatan membunuh yang dingin dan mencibir, karena kamu tidak ingin menghadapi, aku ingin mengalami kekuatanmu hari ini. Bas. Ouyang Guanxin melambaikan tangan kanannya dan pedang emas panjang muncul di tangannya. Pedang ini adalah artefak nyata, pedang penghancur. Itu juga pedang suci yang digunakan oleh dewa penghancur. Ada banyak omong kosong. Jika saya melakukan apa yang saya katakan, saya akan mencabik-cabik Anda hidup-hidup dan membalaskan Dewa Gurun yang agung. Tan Yun tiba-tiba meledak. Kurungan kayu. Tiba-tiba, dalam kekacauan, ada raungan melengking, udara bersiul, menyelimuti Ouyang Guanxin. Tan Yun tidak langsung menunjukkan kekuatan sihir terkuatnya. Dia perlu memastikan bahwa sekarang, saat dia memasuki ranah pemurnian jiwa, kekuatan berbagai kekuatan sihir dalam susunan pedang sangat kuat. Ouyang tampak seperti musuh besar dan tiba-tiba menatap ke langit. Namun, dia melihat bahwa dalam kekacauan yang luas, kekuatan kayu seperti piton hijau muncul dari kekacauan, terjalin dan dijalin menjadi tangan raksasa setinggi 1000 kaki gedung pencakar langit seperti kilat, dan mengambil foto dirinya dengan kekosongan yang retak. Ouyang Guanxin merasa bahwa tangan raksasa Feris mengunci dirinya sendiri dan tidak bisa bersembunyi. Dia harus berjuang. Tan Yun, apakah aku takut kamu tidak bisa melakukannya? Ouyang memperhatikan hatinya dan meraung. Kepala, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kristal emas yang sama dengan lengan kanannya. Tiba-tiba, napas 6 kali lipat mendekati alam dewa dan jiwa keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tangan raksasa Feris telah memotret Ouyang Guanxin. Bang! Ledakan. Tangan raksasa pencakar langit itu membawa Ouyang Guanxin bersamanya. Setelah mundur jauh ke dalam kehampaan, dia memotret Ouyang Guanxin di atas panggung dengan suara yang memekakkan telinga dari platform tinggi. Ledakan itu. Tiba-tiba, raungan yang dalam terdengar dari tangan gedung pencakar langit raksasa. Kemudian, tangan pencakar langit raksasa itu tiba-tiba menonjol dan meledak. Membunuh. Ouyang Guanxin memegang pedang penghancur, mengubahnya menjadi tenda emas, menembakkannya ke langit, dan pedang penghancur tiba-tiba mengangkatnya ke Tan Yun yang berdiri di udara. Wah! Kekuatan kehancuran yang tampaknya mengguncang usia menyebar dari tubuh Ouyang Guanxin. Dalam sekejap, pedang emas dengan panjang hanya 100 kaki ditebas ke arah Tan Yunli. Di mana cahaya pedang lewat, itu memunculkan celah ruang besar sepanjang ribuan kaki.
Kekuatan pedang sangat kuat. Wajah Tan Yun tetap tidak berubah. Kematian emas. Bumi bergulir. Dalam sekejap, dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 3 kaki keluar dari udara tipis seperti bencana pemusnahan. Ada puluhan ribu. Dengan kekuatan merobek kekosongan, itu meraung ke arah pedang penghancur yang dipotong dari bawah. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan tanah coklat di langit seperti lapisan awan gelap coklat setebal ratusan kaki, menyelimuti Tan Yun. Dengan cepat membentuk gunung coklat setinggi ribuan kaki, diikuti oleh kekuatan puluhan ribu emas yang jatuh ke bawah. Dang-dang. Setelah terkena kekuatan puluhan ribu emas. Ketika kekuatan puluhan ribu emas runtuh, pedang penghancur 100 kaki menghilang. Pada saat ini, Qianzhang Brown Xiongfeng telah menabrak Ouyang Guanxin yang naik ke langit. Hancurkan untukku. Ouyang Guanxin sangat kecil di bawah Qianzhang Xiongfeng, tetapi seberapa kuat kekuatannya setelah membuka darah dewa bela diri. Bang-bang. Ouyang Guanxin, yang telah berubah menjadi kristal emas, menghancurkan bagian bawah Qianzhang Xiongfeng dengan tangan kirinya. Xiongfeng runtuh dan ditembak oleh debu dan kerikil di seluruh langit. Ouyang Guanxin berkecil hati dan meledak ke dalam kehampaan. Bang! Platform bergetar, dan saat Ouyang menyaksikan jantungnya memantul, ada raungan yang menakjubkan di langit berdebu, seperti hantu menangis dan serigala melolong. Ini seperti iblis yang datang ke langit dan bumi, dan suara iblis melahap segalanya. Hati Ouyang Guan tenggelam. Dia mendongak dan mengarahkan pandangannya pada debu terbang yang menyebar. Namun, dalam kehampaan yang kacau, mulut Feris raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin mencapai diameter 1000 kaki dan menelannya secara vertikal ke arah dirinya sendiri. Ini adalah mulut angin ajaib Tan Yun. Pada saat ini, ketika Tan Yun membaca, dia menggunakan salah satu kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang, Jurang Kematian. Untuk sesaat, cahaya hitam seperti butiran beras mengintai dan mengikuti mulut ajaib angin, melintas ke bawah menuju pikiran Ouyang. Hancurkan kitab suci. Ouyang tampak serius. Tangan kirinya menggambar jejak misterius dari dadanya, dan kemudian berubah menjadi bayangan emas. Ketika dia melesat ke arah mulut angin iblis, tangan kanannya sering mengayunkan pedangnya, dan pedang penghancur sepanjang 100 kaki melesat keluar. Setelah ratusan pedang penghancur muncul, mereka membungkuk dan berkumpul bersama untuk membentuk bola pedang emas besar, yang membungkus Ouyang Guanxin. Merengekkan. Dalam suara sihir yang menggelinding, mulut ajaib angin menelan bola pedang emas 300 kaki jauhnya. Tusuk. Ding-ding. Dang-dang. Di mulut iblis angin, potongan bilah angin 100 meter yang diubah oleh kekuatan angin digantung di sekitar bola pedang. Saat itu, Mars terciprat dan suara benturannya cepat. Hancurkan para dewa, hancurkan langit dan hancurkan bumi. Tan Yun, pergi ke neraka. Dalam sekejap, aunspere pedang mengembang dengan hebat, dan kemudian pecah berkeping-keping. Ratusan tenda pedang, dengan kekosongan yang rusak, mekar di mulut ajaib angin, dan menghancurkan mulut ajaib angin dalam sekejap. Ouyang Guanxin berputar dengan pedang dan naik ke Tan Yun Biao dengan momentum yang tak tertandingi. Jurang kematian, bunuh aku. Tan Yun Zu menginjak kehampaan. Tiba-tiba, cahaya hitam yang bersinar di kehampaan melonjak tanpa peringatan dan tiba-tiba berubah menjadi pusaran setinggi 3000 kaki. Pusaran air itu gelap seperti tinta, sedalam jurang. Di jurang seperti pusaran air, ratusan kaki pedang kematian berputar seperti kilat, menelan Ouyang Guanxin yang tidak curiga. Ah tidak! Ouyang Guanxin berteriak seperti membunuh babi, tetapi dia melihat bahwa tubuhnya yang bersinar berubah menjadi kristal emas, yang dipotong dengan kejam dan dihantam oleh pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan luka yang mengejutkan. Wow! Darah emas menyembur dari luka memar. Membunuh. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang terbang terbaik, dia meraung marah dan menukik ke bawah. Kemudian,
Seberkas cahaya keemasan keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang suci Ni emas Hongmeng dalam kehampaan. Berdengung. Tubuh pedang Jin Ni tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Memegang pedang di kedua tangan, dia secara vertikal menggambar celah ruang besar di kehampaan dan memotongnya ke Ouyang untuk melihat hati. Ouyang Guanxin, yang menderita pedang kematian tanpa akhir, harus menahan rasa sakit dan memegang pedang penghancur di tangan kanannya. Kapan? Ketika Jin Ni memotong Divine Sword of Destruction hampir jatuh dari tangan Ouyang Guanxin. Dandang. Tan Yun memegang pedang dengan gila-gilaan dan kasar. Setelah membelahnya 3 kali, pedang penghancur akhirnya terlepas dari tangan kanan Ouyang. Engah. Tidak, tanganku. Ketika Ouyang Guanxin mengulurkan tangan untuk menggenggam pedang penghancur, dia membuat teriakan yang menakutkan, tetapi Tan Yun memotong tangan kanan Ouyang Guanxin dengan pedang dan busur. Ketika tangan yang patah terbang menjauh dari pergelangan tangan dengan darah, Tan Yun melintas dan meraih pedang penghancur dengan tangan kanannya. Berdengung, nyanyian. Pedang penghancur ingin lepas di tangan Tan Yun. Jelas, ada semangat di dalamnya. Engah. Tubuh Tan Yun berputar, dan Jin Ni, pedang dewa, menggambar busur emas dan melemparkannya ke bahu kiri Ouyang. Ah tidak, Ouyang Guanxin, yang masih digantung dengan pedang kematian, kesakitan. Seluruh lengan kirinya terbang menjauh dari tubuhnya dan berubah menjadi daging yang patah di bilah kematian yang padat. Pada saat ini, Tan Yun berteriak dengan marah pada pedang penghancur di tangan kirinya, "Aku Maha Guru Hongmeng." Diam. Dengan sebuah suara, pedang penghancur Tan Yun di tangan kirinya bergetar seperti orang lain. Kemudian, setelah Tan Yun merasa bahwa roh dalam pedang penghancur menyerah, dia memasukkan pedang penghancur ke dalam cincin langit dan bumi. Pada saat ini, Ouyang Guanxin, yang kehilangan tangan kanan dan lengan kirinya, sudah dikepung oleh pedang kematian, seperti menjadi linci, tidak dapat dikenali, dan ditutupi dengan luka tulang yang terlihat dalam yang tak terhitung jumlahnya. Darah di luka dengan cepat berubah menjadi merah. Berserakan. Ketika Tan Yun berpikir, jurang kematian menghilang. Tuan tertinggi, jangan bunuh dewa kecil. Tolong beri dewa kecil kesempatan untuk setia kepada Anda. Ouyang Guanxin, dengan suara lemah memohon belas kasihan, menyemprotkan darah merah dan jatuh di tempat yang tinggi. Platform. Suara mendesing. Tan Yun, berlumuran darah, menukik ke bawah dan muncul di depan Ouyang Guanxin. Dia sangat marah dan berkata, "Tanpamu, bagaimana aku bisa mati?" Engah. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Ouyang. "Tidak, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku." Jeritan Ouyang Guanxin membuat kulit kepalanya mati rasa. Engah. Tan Yun menginjak leher Ouyang Guanxin dengan kaki kirinya, memasukkan pedangnya ke dalam mulutnya, dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, wow. Mata Ouyang penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. "Bajingan, jika aku melakukan apa yang aku katakan, aku akan merobekmu hidup-hidup." Tan Yun tampak galak, membungkuk dan meraih kaki Ouyang Guanxin, seperti menyeret seekor anjing, dan berjalan di luar susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Selanjutnya, Tan Yun ingin membuat contoh bagi semua murid, tetua dan pemimpin sekte abadi-abadi. Mereka tahu bahwa yang kuat di alam pemurnian jiwa dari sekte abadi-abadi sama lemahnya dengan babi dan anjing di depan diri mereka sendiri. Pada saat ini, di peron, semua orang memperhatikan susunan pedang Tu Sen Hongmeng dengan penuh perhatian. Jelas bagi semua bahwa ketika susunan pedang dipatahkan, Ouyang Guanxin dan Tan Yun memutuskan menang atau kalah. Selain kekhawatiran Huang Fu Shengzong tentang Tan Yun, orang lain secara alami adalah Nangong Yukin. Rambut putihnya menari-nari perlahan tertiup angin, dan gigi Bei merobek bibirnya tanpa sadar,
dia mengepalkan tinjunya, dan butiran keringat meluncur di pipinya di sepanjang wajahnya yang robek karena peluru. Dia sangat gugup. Dia sangat gugup sehingga dia takut. Ada semburan rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia sangat takut bahwa Tan Yun tidak terduga. Selain dia, di benak semua istana abadi dan keluarga abadi-abadi, Tan Yun masih terluka dan melarikan diri di bawah murid emas Ouyang. Mereka sangat yakin bahwa Ouyang Guanxin dapat mengalahkan Tan Yun. Mereka melihat pemandangan susunan pedang yang tidak terputus. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, duel antara keduanya baru saja berlalu. Mereka yakin itu akan memakan waktu hingga setengah jam. Pada saat itu, susunan pedang akan menghilang, Ouyang Guanxin akan muncul di depan mereka hidup-hidup, dan Tan Yun akan meninggalkan tubuh yang dingin. Namun, adegan berikutnya sangat mengguncang hati semua orang yang hadir. Tapi itu adalah tirai yang menghalangi pandanganku. Tiba-tiba, saya mengambil kaki di riak air. Kemudian, Tan Yun, yang dipenuhi dengan lusinan lubang darah, melangkah keluar dari barisan pedang dengan darah di sekujur tubuhnya, dan memegang erat satu kaki di tangan kanannya. Ketika Tan Yun muncul di depan orang banyak dengan Ouyang Guanxin, puluhan murid Yongheng Xianzong di belakang Seng Tiantai berteriak. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya sesaat sejak kakak senior kita Ouyang kalah dari Tan Yun. Jadi, kakak senior kita Ouyang telah diwarisi oleh darah dewa bela diri. Bagaimana dia bisa kalah? Ketika murid sekte abadi-abadi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, ada semburan penyerapan udara dingin di antara 5 juta murid di ranah pemurnian jiwa dari Istana Abadi. Para murid menatap seperti lonceng perunggu dengan penampilan yang berbeda. Ada keterkejutan, kengerian, dan ketakutan di mata mereka. Tapi lebih banyak yang bingung. Mereka tidak tahu mengapa Ouyang Guanxin gagal total. Mereka tidak mengerti betapa kuatnya susunan pedang Hong Mengtu. Ketika para murid kedinginan di punggung mereka dan menatap Tan Yun di platform tinggi, Xuanzong, Sen Subing dan Sen Suzhen di menara merasa lega. Menantu patriark yang baik di masa depan benar-benar mengejutkan saya lagi dan lagi. Dantai Xuanzong menutup matanya dan dalam suasana hati yang melonjak. Jika dia benar-benar mengambil tindakan lagi dan lagi, dia menjelaskan apa itu keajaiban. Kutu. Sen Suzhen melihat ke samping ke arah Sen Subing. Dia mengerutkan kening samar. Dia menemukan adiknya menatap Tan Yun sambil tersenyum, dan air mata di matanya jatuh, menceritakan kegembiraan tuannya. Dalam keadaan kesurupan, Sen Suzhen menangkap Sen Subing dan menatap Tan Yun dengan sentuhan kelembutan dan cinta. Ada apa? Bukankah kakakku menyukai tuannya? Sen Suzhen bertanya-tanya, tetapi mengapa saya merasa bahwa saudara perempuan saya menyukai Tan Yun, seorang murid? Dengan keraguan, Sen Suzhen harus memeriksa kembali Tan Yun. Nangong Yu melihat sosok yang menjulang tinggi di platform tinggi. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang cantik. Mu Mengi Zhongwu Xiao juga mesra menatap Tan Yun, mata Huang Fuyu mengungkapkan pemujaan. Yang tak terkendali sebaliknya, andaian Wuji di kursi paviliun sama jeleknya dengan wajahnya. Dan begitu juga 9 tetua di sebelah kirinya. Ruyan Wuji tidak bisa menahan raungan, Tan Yun, apakah kamu masih manusia? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah kau. Kamu bisa membunuh jika kamu mau. Kamu memperlakukan Guanxin dengan sangat kejam. Apakah kamu masih memiliki sifat manusia? Menghadapi teguran itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Ruyan Wuji dengan tenang, dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu pikir ini kejam, kamu salah. Klik. Dengan itu, Tan Yun melemparkan Ouyang Guanxin ke atas panggung, tiba-tiba mengangkat kakinya dan mematahkan lutut kiri Ouyang Guanxin. Saat ini, di mata kebanyakan orang, Tan Yun sedikit kejam.
Tapi tidak ada yang tahu bahwa apa yang dilakukan Tan Yun pada Ouyang Guanxin tidak sebaik apa yang pernah dia pimpin para dewa untuk melancarkan pembantaian yang tidak manusiawi terhadap biarawan daratan. Anda tahu, para dewa yang menghancurkan dewa bela diri dan memimpin kekacauan tertinggi tidak hanya membunuh banyak biksu, tetapi juga membunuh banyak orang tak bersenjata. Kejam. Apa lelucon? Dalam hati Tan Yun, tidak kejam mengambil Ouyang Guanxin dari tulang dan ototnya, makan dagingnya dan minum darahnya. Menusuk. Tan Yun membungkuk dan dengan tangan kanannya menarik hamstring ke Ouyang Guanxin. Merengek. Ouyang menyaksikan air mata menyakitkan dari matanya, dan tubuhnya berguling dan bergerak-gerak di platform tinggi. Tan Yun, bunuh jika kamu mau. Jangan menyiksa murid kami lagi. Jika tidak, jangan salahkan pemimpin kami karena tidak sopan. Ruyan sangat marah. Ya, Tan Yun, kamu kejam seperti iblis. Suge-yu tampak adil dan sangat menginspirasi. Orang yang tidak tahu mengira dia adalah burung yang baik. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun mengangguk, karena Tuan Ruyan memohon, beraninya kamu tidak menurut. Ruyan tercengang. Dia berpikir bahwa Tan Yun tidak akan begitu patuh dengan temperamennya. Dia tidak pernah mengira Tan Yun akan setuju begitu saja. Ruyan Wuji mengenal kepribadian Tan Yun dengan sangat baik, karena 10 tahun yang lalu, pada malam kompetisi 4 seni sekte abadi-abadi, Tan Yun dan Ruyan Chen bertarung satu sama lain. Saat itu, Ruyan Wuji mengancam Tan Yun dengan seluruh nyawa Huang Fu Shengzong dan meminta Tan Yun untuk membebaskan Ruyan Chen. Tapi Tan Yun tidak bergeming. Sebaliknya, dia mengancam Ruyan Wuji dengan Ruyan Chen dan meminta Ruyan Wuji untuk berlutut. Karena itu, saat ini, Ruyan Wuji tercengang dan terpana. Namun, langkah Tan Yun selanjutnya membuat Ruyan terengah-engah dan wajahnya memerah. Di mata semua orang yang ketakutan dan terkejut, Tan Yun membungkuk, mencubit leher Ouyang Guanxin dengan satu tangan, dan mencakar dengan 5 jari dengan tangan lainnya. Dengan suara patah tulang dan darah yang jelas, dia memasukkan tulang rusuk Ouyang Guanxin. Ouyang Guan mematahkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tan Yun menatap Ouyang dan berkata, aku bilang aku akan merobekmu hidup-hidup, maka aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Jika kamu tidak bertemu denganku, kamu akan bisa bangkit dan kembali ke tempatmu di masa depan. Namun, sayang sekali, hahaha. Ketika Tan Yun tertawa, dia tiba-tiba membuka tangannya dan merobek leher dan dada Ouyang Guanxin. Bang! Sebuah kekuatan spiritual menyembur keluar dari dada Tan Yun dan menyapu ke arah tubuh. Saat berikutnya, tubuh berubah menjadi kabut darah dalam kekuatan spiritual. Tidak ada tulang. Melihat pemandangan ini, semua murid Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Abadi Senhun kedinginan. Ketika sebagian besar orang mengatakan bahwa Tan Yun kejam, Tan Yun menutup matanya, dan suaranya mengandung rasa kesedihan yang kuat, dewa yang agung dari hutan belantara dan hutan belantara. Jangan khawatir, suatu hari, aku akan membiarkan kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan menguburmu.